Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Cahyawan. NIM saya 217038037. Saat ini saya sedang kuliah pasca sarjana Teknik Informatika atau S2 di Universitas Sumatera Utara. Di sini saya mencoba untuk menerapkan penerapan algoritma perseptron dengan MATLAB. Oke, untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke pengaplikasiannya, yang pertama yaitu apa itu pengertian dari algoritma perseptron. Algoritma perseptron merupakan salah satu algoritma berbasis jaringan saraf tiruan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Selanjutnya yaitu tahapan proses dari algoritma perseptron. Tahapan proses algoritma perseptron ini ada 4. Yang pertama adalah inisialisasi, aktivasi, wake training, dan iterasi. Di inisialisasi itu maksudnya itu memberikan nilai awal untuk variabel, dan aktivasi itu yang menghitung output aktualnya. Wake training melakukan proses pelatihan untuk mengupdate bobot, sedangkan iterasi dia melakukan proses pengulangan sampai nilai target itu sama dengan nilai aktual atau error itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya di sini ada saya buat contoh kasus, yaitu untuk membentuk pola perseptron mengenali pola fungsi logika dengan gerbang logika n dengan dua variabel, yaitu x1 dan x2, di mana x1-nya 1100 dan x2-nya 1010, maka keluarnya yaitu y-nya 1000. Dan di sini saya asumsikan nilai bobot W1 dan W2 yaitu -1 dan 1, sedangkan nilai bias awalnya atau B yaitu 1. Oke, di sini saya coba masuk. Di sini saya sudah buat scriptnya di Notepad. Jadi saya nanti tinggal copy paste aja. Oke, saya coba masukkan sini. Sesuai tadi. Nah, di sini untuk model perseptron ini di MATLAB sudah menjadi ketentuan bahwa untuk coding atau script untuk membuat model perception untuk model perseptronnya sini membuat model perseptronnya yaitu menggunakan script net sama dengan new p, di mana 0 di sini buka kurung, baru buka kurung siku 01 titik koma 01 koma 1 tutup kurung biasa baru titik koma. 0101 ini diambil dari, karena kita menggunakan fungsi logika yaitu bilangan biner. Bilangan biner itu yaitu terdiri dari adalah 0 dan 1. Maka di sini kita pakai 01 untuk x1 dan x2, dan di sini kenapa dengan 1 yaitu karena kita di sini menggunakan single layer perseptron, maka di sini kita buat 1. Baru yang kedua, masukkan nilai bobot awal. Script dari nilai bobot awal itu net.ttiw, buka kurung kurawal 1,1, ini default, baru sama dengan ada buka kurung siku, baru -1 buka kurung, tutup kurung siku, dari titik koma. Nah, ini seperti kita lihat, kita asumsikan tadi bahwasanya nilai bobot itu nanti kita buat -1 dan 1. Dan selanjutnya masukkan nilai bias yaitu dengan net titik b, buka kurung kurawal 1, baru tutup kurung kurawal sama dengan buka kurung siku 1, tutup kurung siku, titik koma. Baru lanjut pola masukannya. Nah, untuk pola masukannya itu kita inisialisasikan dengan P, kita buat dengan variabel P, pola. Baru di sini ada 1:1, 1:0, 1 dengan 1 atau true and true, baru true and false, false and true, baru
false and false, di mana 11 ini adalah nilai dari X1 dan X2, 10 juga nilai dari X1 dan X2, ini 01 juga termasuk dari nilai X1 dan X2, dan 0 dengan 0 termasuk dari nilai X1 dan X2 yang tertera daripada PowerPoint ini. Nah, untuk pola keluarannya, karena ini gerbang logika N, maka jika dia bernilai true and true, maka hasilnya adalah true, 1. Jadi gerbang logika N itu adalah apabila salah satunya bernilai false, maka keluarannya juga nilainya false. Maka di sini untuk target atau keluarannya yaitu 1, 0, 0, 0. Baru di sini ada proses aktivasi. Proses aktivasi itu dalam melakukan simulasi, maka ditulis skripnya yaitu A sama dengan sim atau simulasi net, P. Itu koma dari keluaran ini, P. Kita coba kita jalankan. Nah, di sini model perseptronnya didapat nilai hasilnya atau A-nya untuk simulasinya belum sesuai dengan target, di mana target kita adalah 1, 0, 0, 0, dan ini hasilnya untuk simulasinya adalah 1, 1, 1, 1. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan skripnya, itu proses wake training, untuk melakukan proses wake training. Nah, mana untuk melakukan proses wake training ini bisa dituliskan skripnya itu. Nah, coba di sini ada net sama dengan train atau training net, P, T. P polanya dan T adalah targetnya. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini muncul sebuah network trainingnya, yaitu tinggal kita lihat di sini ada 8 iterasi atau sampai epoch 8. Balik kita performanya. Nah, di sini base trainingnya ada 6,75 dan dia kemungkinan di dalam epoch 8 atau 8 iterasi baru mungkin sesuai dengan target. Untuk hanya ini mungkin di iterasi ke-8 nanti baru sesuai dengan target. Untuk selanjutnya nanti kita coba lagi. Nah, ini udah coba saya kopikan dulu. Ini adalah script dari dips net.iw 1,1, di mana ini adalah script untuk menampilkan nilai bobot default. Nilai bobot default untuk di sini kan tadi nilai bobot awalnya kita buat 1,1, ini defaultnya 1,1 nih. Ini kan bobot kita asumsikan menjadi nilai min 1 dengan 1. Nah, ini nanti menghasilkan, ini akan menghasilkan keluaran dari jika dia untuk mencapai target 1001, maka nanti bisa diketahui nilai bobotnya. Bobotnya kemungkinan bukan min 1 atau 1, begitu juga dengan biasanya, tetapi akan ditampilkan bobot yang cocok atau bias yang cocok untuk menampilkan target dari ini berapa. Coba kita jalankan. Tutup ini tadi performance-nya epoch ke-8, 8 epoch, dan base training performance-nya 0,75. Nah, di sini keluar nilai bobotnya yaitu 1 dan 2, di mana di sini nilai bobotnya itu adalah min 1 dan 1, dan biasanya di sini harusnya min 3 untuk mencapai keluaran pola ini. Oke, di sini coba saya lihat untuk saya ganti biar nampak hasilnya apakah benar bobot tersebut dengan bobot dan bias tersebut bisa menghasilkan langsung untuk ini. Sini saya kasih komentar aja dulu. Langsung saya jalankan. Nah, ternyata benar. Bobot ini, nilai bobot yang tadi
yang ini 1, 2, dan biasnya min 3, ternyata benar. Jika kita ganti bobot awalnya yang tadinya min 1 dan 1 dan biasanya itu adalah 1, jika kita ganti dengan 1 dan 2 dengan biasanya min 3, maka aktualnya atau A ini aktual, A-nya ini sama dengan target, di mana A-nya itu kita dapatkan 1, 0, 0, 0 dan targetnya adalah 1, 0, 0. Ini saya kembalikan dulu ke awal, min 1, 1, saya kembalikan ke 1. Untuk langkah selanjutnya, nah ini tadi yang saya coba, di mana ini saya ganti, mana ini tadi saya ganti nilai bobotnya dengan nilai biasnya, tadi saya ganti langsung, di mana sini kan bilang saya buat untuk menguji satu kali proses yang bisa mendapatkan hasil secara langsung. Nah, ternyata benar, maksudnya tadi ketika kita ganti dengan nilai bobotnya, kita ganti dari min 1 menjadi 1, dan satunya kita ganti 2, dan untuk biasnya kita ganti dari 1 menjadi min 3, di mana keluarannya tadi yang ini sama dengan target. Nah, untuk melihat perubahan setiap yang terjadi dalam setiap epoch, maka di sini saya coba mengkopikan skripnya dan saya masukkan ke dalam MATLAB. Ini yaitu script untuk melihat program yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada setiap epoch. Sini saya coba lihat, coba kita jalankan. Saya hapus dulu biar nanti enggak terlalu panjang hasilnya ke bawah. Saya jalankan. Nah, ini coba kita lihat apakah benar dia di epoch 8 jumpa atau hasilnya sama dengan target. Ini A-nya aktualnya 0, errornya 1, iterasi pertama, A-nya 0, E-nya errornya 1, iterasi kedua, itu epoch kedua, A-nya 0 juga, masih 0, 0, 0, epoch 1, iterasi ketiga, ini iterasi keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ini ke-8. Nah, ternyata benar di iterasi ke-8 A-nya itu sama atau aktual itu hasilnya sama dengan target, di mana 1, 1, 0, 0, 0, di sini A-nya juga 1, 0, 0, 0, dan errornya adalah 0. Ya, inilah tadi penerapan dari algoritma perseptron ya dengan fungsi logika N yang telah coba saya jelaskan secara singkat ya. Apabila ada penjelasan saya yang kurang benar atau terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.